wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu ingkang hormati, semoga kita dherekaken tansah bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat paringipun matamah ing jalan menika kita sami hadir wonten majelis menika kanthi kaunangan sehat. Shalawat dan salam mugi tansah katuraken dhateng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah sampai pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Qara'a ba'dul ulama Maliki wa qara'a akhirul Malik. Jadi niki Malik ini bisa dibaca Maliki atau bisa dibaca Maliki. Pendek. Kullahuma sahih mutawatir. Kekalihipun menika sahih boleh. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Keduanya sahih. Wal Malik ma'khudun minal milku. Kalau Malik itu diambil cara al-milku, kepemilikan. Artinya adalah Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang memiliki bumi dan juga yang di atasnya. Allah yang angkat dengan bumi lan saisine. Wa ilaina yurja'un, dan kabeh bimau bakal wangsul mal insun. Niku kalau dibaca Malik yang memiliki. Wah, ada juga yang kedua kalau dibaca Maliki, pendek Maliki. Ma'khudun minal mulk. Niki dipun pendet saking al-mulk, raja. Sebagaimana ayat yang lain, limanil mulkul yauma. Milik siapa, kebanyakan siapa kerajaan hari ini, hari kiamat itu. Kagungannya sapa kerajaan? Siapa yang merajai hari pembalasan? Jadi Maliki yaumiddin. Kalau dengan mim pendek itu berarti maksudipun menika ingkang merajai hari pembalasan. Karena apa diambil keduanya niku? Faedah kalihipun baik dibaca Malik maupun Malik niku nedahaken dhateng kita sami bilih Allah Subhanahu wa taala menika sampurna. Sempurna di dalam kerajaannya. Al-wal milku fil haqiqah. Kepemilikan yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan digabung kali kerajaan. Mergo napa niki hakikat. Fa amma tasmiyatu ghairi fid dunya bimalikin fa'ala sabilil majaz. Adapun kerajaan penguasa yang ada di dunia ini selain Allah, maka ini pengertiannya majaz, bukan sebenarnya. Nyatane lagi ngaten. Enten tiyang niku berkuasa ning orang duwe. Ngaten nggih. Berkuasa niku presiden, raja, sultan niku berkuasa tetapi boten memiliki. Ada juga yang memiliki tetapi tidak menguasai. Karena apa? Kedua sifat tidak sempurna kecuali Allah. Maka disifati Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki hari kiamat, Allah pun juga yang merajai hari kiamat tersebut. Maknanya pun inggih menika li'annahu la yadami ahadun hunaka tulisyai. Jadi mboten enten ingkang saged mendakwahkan ngaku ning dina kiamat kejawi Allah. Wala yatakallamu ahadun ila bi'idni. Lan mboten enten tiyang ingkang saged guneman kejawi atas izin Allah ing dinten kiamat. Jadi disifati kerajaan Allah hari kiamat itu adalah mboten enten
tiyang ingkang kuwami matur ngomong kejaba atas izin Allah. Sebagaimana dalam surat An-Naba niku la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Wonten dinten kiamat menika tiyang menika boten saged guneman kejaba guneman sing diizinaken dening Allah. Wa qala shawaba, dan yang menika ora iso guneman kecuali perkara sing benar. Wis ora iso hapus-hapus, wis ora iso mengingkari, ora iso sewa pada hari kiamat niku. Kemudian ad-din al-jaza wal hisab. Ya, maliki yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din niku maknanipun al-jaza, pembalasan, hari pembalasan. Wal hisab, ad-din juga bermakna adalah hari hisab, penghitungan amal. Mula enten hadis nggih, enten Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika al-kayyis mandana nafsa wa amila liman ba'dal mauta. Orang yang cerdas, wong sing pinter kuwi mandana nafsa, wong sing gelem ngitung metane marang dirinya, dana menghisab dirinya. Mula din itu adalah al-hisab. Karena ada hadis ini, al-kayyis mandana nafsa, wong sing cerdas, wong sing gelem menghisab dirinya sendiri. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitungan koreksinen dirimu sadurunge sliramu bakal dikoreksi, dihitung dening Allah. Mula maliki yaumiddin, Allah ingkang memiliki, Allah ingkang merajai hari pembalasan, hari hisab, hari perhitungan amal. Kemudian berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka niki adalah maf'ul bih. Ambilnya niku na'budu. Jadi niki diwalik. Artinya ambilnya itu dibelakangkan. Kemudian maf'ul objeknya pun dipasang yang ngarep. Iyyaka na'budu, jadi ambilnya na'budu, kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Bapak Ibu, ini semua ini sudah ayat 1 sampai 45 semua adalah merupakan ujian kepada Allah. Iyyaka na'budu, namun datang paduka kula menyembah, kula beribadah. Napa to ibadah niku? Al ibadatu wa taqarrubu ila Allah bi imtisalil awamirihi wa sinabi nawahihi wal amali bima adina bi syarri. Sing dimaksud ibadah niku inggih menika sarana mendekatkan diri dhateng Allah, nyaketaken dhateng Allah dengan kanthi nindakaken perintahipun nebihi dhateng awisanipun. Ya, jadi wong sing jenenge ibadah niku mendekatkan diri nyaket dhateng Allah saranane kanthi nindakaken dawuhipun lan nebihi awisanipun wal amali bima adina bisyari, lajeng juga nindakaken amalan sing dipun izinaken kalian syariat. Wa ammatun wa khassatun, ibadah niku wonten pertikali. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Wa ammal khassatu, adapun ibadah khusus niku ibadah itu ibadah umum itu amal itu ada ibadah umum itu adalah kulo amalin adina bi syari. Sedaya amalan ingkang dipun izinaken dening syariat itu adalah ibadah umum. Jadi mboten dibatasi carane, kadarnya, waktunya mboten. Contohnya thalabul ilmi, menuntut ilmu, ini kan ibadah umum. Diizinkan syariat, tetapi tata caranya monggo bisa hadir di majelis taklim, bisa ke madrasah, sekolah dan seterusnya. Dan caranya bukan ditentukan, ini ibadah umum. Berbakti kepada orang tua monggo dengan berbagai cara yang diizinkan. Artinya tidak ditentukan khusus. Wa amma
adapun ibadah khusus niku maka ada syari bi juz'iyatin wa hi'atin wa kaifiyatin maksusatin. Jadi ibadah khusus niku adalah sesuatu yang dibatasi oleh pembuat syariat. Sesuatu perbuatan yang dibatasi oleh pembuat syariat, juz'iyatin bagiannya tertentu, carane tertentu, waktune nggih tertentu. Contohnya sholat. Sholat itu ibadah khusus. Mergo napa? Ndak boleh kita sami nindakaken sholat kejawi manut aturan. Nggih, tata carane nggih, waktune nggih, kadar jumlahnya nggih sampun tinentokaken dening Allah. Puasa ugi mekaten niku ibadah khusus karena dia telah ditentukan waktu, cara maupun kadaripun sampun tinentokaken. Niki namanya ibadah khusus. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kula meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya niki nek diturut kekalihipun menika. Jadi menawi keduanya niku dipun gabungaken sampun nedahaken dhateng kita sami. Kenapa iyyaka na'budu diikuti wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kula nyuwun pertolongan. Li anna ibadatan lahu ya maksudah. Didhisike menyembah daripada pertolongan niku mergo menyembah niku sebagai maksud tujuan utama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ora diperintahake jin lan manusia kecuali beribadah. Jadi intinya kan nyembah. Kemudian wal isti'anah wasilatun ilaiha. Lajeng isti'anah niku minta pertolongan niku adalah sarana kangge nyempurnake ibadah. Mula sing disuwun kuwi ya Allah kula menyembah dhateng paduka lan kula dhateng paduka kula minta pertolongan. Jadi pertolongan niki dados wasilah kangge ibadah. Amargi kula miyasani niku makhluk ingkang lemah, ingkang tansah gadhahi kekurangan, kelemahan, matemah mesti kemawon boten saged sempurna nindakaken ibadah kecuali karena pertolongan Allah. Mula menyembah dhateng Allah diikuti memohon pertolongan. Dikandung maksud supados kanthi pertolongan Allah niku awake saged dijegaken ibadah. Mula Nabi rak ngajaraken dhateng kita sami, wong ibadah iki jangan mengandalkan kepada diri kemampuan kita, tetapi bersandarlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul mawon berdoa dengan Allah, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami. Ala zikrika supados kula tansah mensyukuri, tansah eling dhateng paduka, wa syukrika supados kula tansah syukur dhateng paduka, wa husni ibadatik supados kula niku tansah menyempurnakan memperbaiki ibadah. Jadi niki doa panyuwunan pertolongan Allah niku dados wasilah supados ibadah niku sempurna. Panjenengan niku nindakaken ibadah taklim pagi ini tanpa pertolongan Allah boten badhe paket makan niki boten saged. Panjenengan dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini dimudahkan oleh Allah setelah niki pertolongan Allah yang penting. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam hati kita senantiasa bersandar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ada yang bertanya mungkin, Pak, loh, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Bukankah kita juga minta pertolongan kepada orang lain? Niko wonten ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Loh, menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Tetapi di ayat ini hanya kepada Allah lah kalian minta pertolongan. Apa yang dikandung maksud ini? Bapak Ibu, pertolongan itu wonten bertikali. Satu, isti'anah tatwid. Isti'anah atau pertolongan yang diikuti berserah diri hanya kepada Allah. Lanang Allah ingkang saged nindakaken. Maka ini hanya kepada Allah boten saged. Mula pertolongan niki contohnya memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi keselamatan, memberikan ilmu,
Sedaya niki mboten enten makhluk ingkang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebutkan wa iyyaka nasta'in burine ihdinas siratal mustaqim. Salah satu pertolongan itu wujudnya adalah petunjuk Allah. Jadi pertolongan yang pertama, pertolongan ingkang diikuti takwid berserah diri kepada Allah, namun Allah ingkang saged nindakaken niki mboten oleh. Contohnya mau memberi hidayah, memberi rezeki, memberi keselamatan, menghidupkan, mematikan, mboten enten makhluk ingkang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembuhkan sakit hanya Allah saja. Maka pertolongan seperti ini hanya kepada Allah. Jika dia meminta kepada selainnya, maka terjerumus kepada kemusyrikan. Adapun pertolongan yang kedua, isti'anah musyarakah. Artinya pertolongan yang berupa kerjasama ingkang saged dipun tindakaken dening kita sedaya. Panjenengan gotong royong untuk membangun rumah, membangun jembatan, membangun masjid, membangun pesantren. Niki gotong royong, musyarakah, kerjasama. Maka ini yang dimaksud pertolongan ini bisa dilakukan setunggal-setunggalipun saged. Tu'in rajula fidabati, ataupun minta tolong menolong sedulure untuk mengangkat gawan datang kendaraan. Itu kan pertolongan yang mampu ing dipun tindakaken dening tiyang. Dengan catatan tiyang sing disuruh niku tasih sugeng, isih urip. Lho apa kok enek wong njaluk pertolongan sing mati enten. Saweneh tiyang ingkang kathah mendatangi kubur-kubur. Ia meminta kepada ahli kubur agar diberikan rezeki, agar diberikan keselamatan, agar diberikan doa restu dan sapanunggalanipun. Maka justru ini orang yang minta tolong kepada orang yang sudah mati ini, nah termasuk kesyirikan. Nah niki Bapak-bapak mula kandungan Al-Fatihah ini adalah memang tauhid yang kuat. Maka pertolongan Allah, pertolongan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pertolongan yang khusus kepada Allah. Adapun pertolongan satu sama lain yang bisa dilakukan dening kita niki termasuk musyarakah kerjasama, boleh dilakukan dengan catatan dia orang yang dimintai tolong mampu dan orang yang dimintai tolong niku adalah napa nggih masih hidup. Dan itu bisa dilakukan. Tetapi kalau minta rezeki nggak bisa, orang berikan rezeki kepada orang lain. Minta keselamatan, boten saged. Montok nuwun keselamatan marang wong. Nyatane dheweke aja meneh dhewe berikan keselamatan, dia sendiri belum bisa. Minta rezeki kepada Mbah Dukun, dalam dheweke dhewe rezekine wis dijamin Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggih. Jadi penggabungan ibadah kalian pertolongan itu termasuk napa nggih satu mula tawakal kepada Allah. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Jadi itu kesempurnaan ya, menyembah diikuti berserah diri kepadanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepadaku, kepada kami jalan yang lurus. Kalau Pak, setelah ayat sebelumnya berupa sanjungan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini semua adalah sanjungan pujian kepada Allah. Kemudian berikutnya diikuti dengan apa? Dengan permintaan. Niki adalah termasuk etika. Jadi wong jaluk itu ra yo memuji, menyanjung. Nah, kemudian itu kan lebih apa? Wahada akmalu ahwali sa'il. Ini adalah merupakan kondisi sempurna orang yang meminta. Orang yang meminta yang mengakui kebaikan orang yang mau dimintai. Masa arep njaluk wong kok dereng-remehke keleke. Ya mesti sing dijaluki mboten badhe ternyuh atine. Nek wong kuwi njaluk kaya memuji, menyanjung ataupun menampakkan kebaikan, kan iki nggih ndadosaken sing disuwuni kan ya iso goblok. Ya, sing disuwuni kan ya iso goblok. Maksudnya dia menjadi ridho untuk memberi. Mula niki tipene Quran Al-Fatihah di awal-awal ayat ini intine pujian, sanjungan ya kepada Allah, kemudian burine diikuti apa? Permintaan. Ya. Maka wa ayam dahu maskulah
summa yas'alu hajati. Jadi di sini pujian orang yang meminta memuji dulu kepada Allah, kemudian baru menyampaikan permintaannya. Li'annahu anjaha lil hajat. Model seperti ini lebih kuat untuk dipenuhi permintaannya. Artinya doanya itu langsung berpotensi kuat untuk dikabulkan. Wa anja ulil ijabah lihada arsadallahu ilaihi annahu akma. Jadi ini terkabulnya ini tergantung dengan kesempurnaan meminta tadi. Bapak Ibu, hidayah itu ada bermacam-macam. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Memang hidayah itu para ulama ada 3 ya. Satu hidayah itu ilham atau ghorizah. Hidayah petunjuk yang bersifat insting. Niki diberikan kepada semua makhluk, orang guru menungso, jin, tetapi juga termasuk tumbuhan, hewan. Niki punya hidayah insting. Nek ngelih golek pangan, nek kepanasan ngeyuk, nek kodangan juga ngeyuk. Niku orang guru menungso, keman kul godhong napa pit-pitan nggih mekaten. Artinya semua makhluk nggadahi ilham seperti ini. Niku hidayah ilhami. Yang kedua adalah hidayah al-irsyad atau ilmu. Hidayah al-irsyad inilah Allah mengutus nabi, kemudian membawakan wahyu, menurunkan wahyu. Ini sekampun merupakan bimbingan. Ilmu datang kita sami. Mulai dari ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran ini fungsinya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk kepada semua manusia. Jadi Quran ini adalah merupakan hidayah ilmu, hidayah irsyad, bimbingan ingkang dipunturunkan Allah lumantar nabi pun dan umatipun. Berarti orang kena awake iki beralasan salat ini, aku ora salat ora ngerti nek salat kuwi diperintahke enggak ada. Karena kita telah diberikan diturunkan wahyu kepada kita sami. Niki irsyad bimbingan. Yang ketiga ada hidayah taufik atau hidayah amal. Hidayah taufik itu adalah petunjuk Allah untuk bisa melaksanakan ilmu kalau mau. Nah inilah yang tertinggi nilainya Bapak Ibu. Hidayah taufik itu hidayah petunjuk agar kita ini mampu melaksanakan ilmu yang sampun dimangertosi. Dan ini khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Mboten sedaya dipun paringi Bapak Ibu. Wong sewu, wong ngerti rukun Islam 5, gerwong mungkin ngerti lah. Rukun Islam gangsal niku, sadat, sholat, poso, zakat, haji, oke sing do ngerti. Ning bagaimana dia itu melaksanakannya? Yo orang kabeh kan ngene. Mula hidayah seperti ini adalah khusus. Khusus. Sebagaimana ya, fa masabut fahadainahum wa ahamul amma alal huda. Di ayat lain ada pengertian begini Pak. Sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada kaum Samud. Jadi kaum Samud itu wis diberikan hidayah ilmu Pak. Wis diturunkan kepada mereka kitab petunjuk kepada piyambakipun. Fa ahamul amma alal huda. Tetapi orang-orang ini lebih memilih buta, kesesatan daripada petunjuk. Jane wis diwenehi kitab, diturunkan kitab suci dhateng piyambakipun. Ning jebulane wong-wong Samud niku justru memilih kesesatan, bahkan membunuh nabinya daripada mengikuti petunjuk. Niki jenenge hidayah taufik, Pak. Sebagai ayat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah kitab, kitab Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya ini hidayah yang dimaksud Huda di sini adalah hidayah taufik. Artinya taufik muttaqin kan orang melaksanakan perintah Allah lebih alisanipun, melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Itu kan taufik, al-taqwa. Allah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, niki nedahaken dhateng kita sami bilih petunjuk yang dimaksud di dalam ayat ini
Ihdina niki sing dimaksud di sini adalah hidayah dua, hidayah ilmu kali hidayah taufik. Ya, mula ihdinas siratal mustaqim ini menggabungkan hidayah ilmu kali hidayah taufik. Yang dikatakan ihdina berikanlah petunjuk kepada kami. Petunjuk yang mana? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku termasuk hidayah taufik. Jadi diberikan petunjuk menggabungkan sekalian antara hidayah ilmu kali hidayah taufik niku ihdinas siratal mustaqim. Menggabungkan dua macam petunjuk. Yang kita minta adalah apa? Kita diberikan ilmu oleh Allah dan kita pun juga diberikan kemampuan untuk meniti ilmu itu dengan mengerjakannya. Jadi tidak hanya mengetahui saja, mboten namung mangertosi ilmunipun, tetapi juga diberi kekuatan untuk bisa mengerjakan. Niku nek jenengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Mulai nek wong donga bendina maca ihdinas siratal mustaqim, nek ora tau gelem luru ilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau membaca kitab. Lah kuwi kan cengkah karo sing disuwun. Mendina njaluk ihdinas siratal mustaqim, nek ora tau gelem budidaya. Mboten budidaya menuntut ilmu, enggak nyambung. Maka ini harusnya al-mustaqim, para ulama al-mustaqim sirat jalan, al-mustaqim jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada juga jalan yang mengikuti Al-Quran. Ada yang menyatakan as-siratal mustaqim al-Islam, sebagaimana di dalam hadis Nawas bin Sam'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraballahu masalan siratal mustaqimah. Ada hadis Nabi ngendika Allah paling gambaran tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ala jambati sirati surani fihima abwabun muftahat. Jadi siratal mustaqim itu adalah jembatan. Di sana ada dua dinding. Setiap dindingnya ada pintu-pintu yang terbuka. Wa ala abwabi suturun murhatun. Dan setiap pintu itu ada tirai penutupnya. Jadi gambaran siratal mustaqim niku ana kretek jembatan, sing jembatan kiwa kanan eneng dindingnya. Setiap dinding enten pintunya, setiap pintu wonten tirai kelambune enten napa niku. Nah, niku penutupnya, kain penutup. Wa ala babi sirat da'in, di pintu jembatan ada seorang penyeru. Jembatan di pintu jembatan ada penyeru. Ya ayuhan nas udkhulu sirat jami'an wa la tu'awiju. Wahai manusia, masuklah ke jembatan, jangan bengkok, jangan belok. Niku penyeru di depan pintu jembatan. Wahai manusia, mlebu ning kretek ning jembatan, aja mingal-mingung, aja berbelok. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Setelah masuk di atas jembatan juga ada penyeru lagi, Pak. Eneng ngarep pintu jembatan eneng sing ngelingi. Eneng tengah jembatan yo eneng sing ngelingi meneh. Fa idza arada insan ayatah syai'an min tilka abwab. Setiap kali manusa mingo-ngiwo nengen arep buka lawang jembatan, maka sing ing tengah jembatan penyeru pendakwah ing tengah jembatan selalu ngemokaken wa yahaka la taftahu fa innaka in taftah til talij. Ojo buka tirai penutup pintu. Yang sekiranya nekat membukanya, kamu akan binasa. Dinding jembatan nek dibuka metu kono kecemplung kali, kecemplung nang neraka. Niku gambarannya ngeten niku. Lajeng Nabi menerangkan, nggih, fasiratu al-Islam. Jembatan ingkang dimaksud niku gambaranipun adalah asirat al-Islam. Jadi jembatan itu ada al-Islam. Islam agama Islam niki wau, Pak. Jadi jembatan ini adalah al-Islam itu sendiri. Wasurani hududullah,
iki dibatasi pageri. Pager niku syariat sing mencegah menghalangi manungsa saking kebinasaan, saking terjerumus dateng kali niku wau. Jadi nek enek jalane niku Islam, kiwa tengene dipageri. Agama Islam ki ning syariate sing mageri kiwa tengen. Aja dilewati kan ngeten. Kemudian wa abwabu mufattahatun muharimullah. Adapun pintu-pintu di dinding ini, batasan ini adalah yang diharamkan Allah. Lawangi-lawangi itu yang diharamkan oleh Allah. Bab yang diharamkan oleh Allah itu sebagai pintu pembuka kebinasaan. Nek nekat mlebu ning lawang kuwi haram. Membuka pintu haram berarti akan menjerumuskan diri datang kebinasaan. Wadani ala roksi sirat alkitabullah. Kemudian yang penyeru di depan pintu jembatan tadi kan, mau penyeru yang ngarep pintu jembatan kan ada bisa orang penyeru. Ini adalah kitabullah, Al-Qur'an. Sing neng pintu niku Al-Qur'an. Sing selalu ngelingke menuntut jalan sira lurus niku ning ngarepan niku Al-Qur'an. Supaya nanti Al-Qur'an itu membimbing jalan Islam ini lurus. Tidak akan nerak datang batasan kiwa tengen kalau mau itu dengan apa? Al-Qur'an yang dibawa. Wada'i min fawqi sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Adapun penyeru sing ning tengah jembatan niku adalah hati manusia. Adalah hati manusia yang senantiasa Allah memasukkan di dalam diri seseorang itu hati ini lalu insan kami. Mula kadang Bapak Ibu tiang niku nek badhe berbuat salah, neng hati niku ada keraguan, orang hati kecil niku ada. Setiap muslim dikaruniai oleh Allah seperti itu. Karena apa? Setiap orang selalu diikuti oleh malaikat yang senantiasa menganjurkan mereka kepada kebaikan, mengingatkan kepada keburukan. Sebaliknya manusia pun diiringi oleh setan yang dengannya dia akan mengajak menjerumuskan kepada keburukan. Allah hati kecil ini ada merupakan peringatan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari Nuwas bin Sam'an. Itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus niku umum. Kemudian dipun jlentrehaken ngoten nggih, dipun perinci. Sing dimaksud jalan yang lurus sing pundi? Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ya kuwi dalane wong-wong sing engkau beri nikmat atas mereka. Mufassirun li siratil mustaqim. Inilah yang dimaksud penafsiran siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim wal madhkuruna fi suratin nisa. Sapa to wong sing termasuk diberi nikmat oleh Allah niku sampun sinebat wonten surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'a wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sing sapa wong taat marang Allah, taat marang Rasul, mongko dheweke akan mendapat bersama orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi wong taat marang Allah, taat marang Rasul, mongko ganjarane bersama wong-wong sing diberi nikmat dari para nabi, para siddiq, para syuhada, para soleh. Kumpulane ini Pak, berkumpul dengan rombongan nabi, menjadi tetangga nabi neng swarga. Ini salah satu sarana kita ini bertetangga dengan Rasulullah di surga. Caranya apa? Mentaati Allah, mentaati Rasul, besok akan bersama Nabi di surga. Niki persis kaya penyuwun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalane wong sing paduka paring nikmat dhateng piyambakipun. Sinten niku? Para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Niki. Ibnu Abbas, siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatik minal malaikati wa ambiya'ik wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Jadi yang Ibnu Abbas,
jalannya orang yang engkau beri nikmat adalah orang yang mentaati Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Di antara para malaikat, para nabi, para siddiq, para syuhada. Itu menurut Ibnu Abbas. Mereka adalah para nabi juga. Kemudian berarti ini orang yang diberikan nikmat itu adalah termasuk berada di dalam jalan yang lurus. Jadi wong sing diberi nikmat oleh Allah niku berarti wong sing berada pada jalan lurus. Sehingga dipalingkan dari yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Maknanipun ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim mimman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalannya yang engkau jalani pun tiang-tiang ingkang patuko paring nikmat, ya. Kanthi memiliki sifat-sifat ingkang mulia. Wa hum ahlul hidayah wal istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan orang-orang yang istiqomah, terus-menerus dalam ketaatan. Jadi wong sing diberi nikmat Allah berada dalam jalan lurus niku wong sing mendapat hidayah. Urutannya kan mau hidayah, kemudian hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Sing diberi nikmat. Nah, di sing diberi nikmat niku sapa? Ya kuwi mau hidayah istiqomah. Ghairi bukan wala sirat ghairi siratil maghdub. Sanes merginipun tiyang-tiyang ingkang paduka murkai. Wa alladzina alimul haq wa adamu an. Sapa to wong sing dimurkai niku? Wong sing dimurkai niku wong sing ngerti ilmune nanging boten nindakaken. Masyaallah. Niki sebutan dhateng tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi niku sampun mangertosi di dalam kitabnya. Mulai tentang ayat yang Allah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Wong ahli kitab kuwi wis ngerteni bakal tumentone Nabi Muhammad kaya dheweke ngerteni marang anake dhewe. Coba wong ki nek karo anake dhewe kan tamat cetha sampai semua sifat anak tak ngertos kabeh. Coba tidak ada bapak ibu yang tidak paham pada anak-anaknya. Kalau mereka pada umumnya orang tua mesti paham datang anaknya jowo jerone kali bahasane. Demikian pula ini diibaratkan wong Yahudi ini wis kenal betul dengan Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam Al-Qur'an niku kaya dene dhewe wis kenal marang anake. Ananging piyambake nafari kominun laitumunal haq, tapi piyambakipun menutup kebenaran iki wau. Ilmu sing dipun mangertos niku ditutup. Mboten gelem mengakoni, mboten gelem nindakaken, maka orang seperti ini maghdub, orang yang dimurkai dening Allah. Bapak Ibu, monggo ngantos-antos ini. Semoga kita terjauhkan dari sifat ini. Mengetahui ilmu tetapi boten mengerjakannya. Wala siratil dhalin. Duh langsane semerginipun tiyang ingkang sesat. Wa humul ladzi faqadul ilma. Kosok kalian sanes merginipun tiyang ingkang sesat. Tiyang sesat niku pripun? Tiyang ingkang boten mangertosi ilmu. Orang duwe ilmu nek berakal, kuwaliane wong Yahudi, Pak. Nek wong Yahudi iki ngerti ilmu, nek ora gelem nindakake, ora gelem ngakoni. Nek wong Nasrani niku nindakake ora nganggo ilmu. Mula mboten aneh piyambakipun menyembah dhateng nabinya. Lho. Temandang beribadah nek ora nganggo ilmu, maka dia menyembah mempertuhankan nabi, bahkan anggap Allah mempunyai putra. Niki piyambakipun temandang berbuat nek ora nganggo landasan ilmu. Bapak Ibu niki juga perhatian kita sami. Setiap ibadah kula sami kedah linambaran kanthi ilmu. Harus ada ilmu, apalagi ibadah khusus. Ibadah khusus salat, puasa, zakat, haji itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya maka ini akan terjerumus kepada kesesatan. Fahum haqimuna fi dhalalati la yahtaduna ilal haq. Dialah orang-orang yang terus-menerus bangga dengan kesesatannya. Wong Nasrani niku nek ngen ayat niki wong Nasrani niku terlalu bangga terhadap kesesatannya.
terus-menerus dan kesesatan. Layak taduna ilaha, orang bakal dia mendapat petunjuk sama masih. Niki bapak-bapak, mulai niki sedaya yang mengatakan kita sami kalau bisa dikesimpulan lagi. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung. Di sana ada pujian kita kepada Allah, sanjungan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Pujian alhamdulillah. Kemudian sanjungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian pengakuan Maliki Yaumiddin. Iya karena budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan. Habis itu piyambakipun badhe nyibar nembe nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng paduka pitedah. Nah, pitedah sing pundi? Pitedah jalan yang lurus, hidayah ilmu kali hidayah taufik. Yo ngerti ilmune, yo diberi kekuatan untuk mengerjakannya. Kemudian dirinci jalan yang lurus itu sing pundi? Dalane wong sing diberi nikmat oleh Allah. Sapa sing diberi nikmat Allah niku? Para nabi, para siddiq, para syuhada, para tiyang saleh. Niki yang diberikan kepada kita semuanya. Bersama mereka, ulaika hasuna rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Nah, awal ini dijanjikan oleh Allah nanti akan berteman, bertetangga dengan Nabi di surga. Pengen boten awal ini bertetangga dengan Nabi di surga, salah satunya ini mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Sanes perginipun ingkang paduka murkai. Sapa ta sing dimurkai niku tiyang Yahudi. Apa sebabnya? Wong Yahudi niku mengenal Rasul. Mengenal Rasul itu akhir zaman ini sampun dipun cariyosaken wonten Taurat. Ewa semanten piyambakipun dupi mangertosi bilih nabi sing ditunggu-tunggu niku asale saka bangsa Arab, sanes saking Bani Israil, kesombonganipun menika menutup kebenaran. Mantemah piyambakipun boten gelem nindakaken pangertosan ingkang sampun dipun mangertosi kala wau. Sebaliknya kula nyasami nggih berlindung dhateng Allah saking merginipun tiyang ingkang sesat. Contohnya tiyang Nasrani. Perkara apa? Piyambakipun menika ora duwe ilmu ning menyembah tumindak ning ora nganggo landasan ilmu. Mulai akan terjerumus kepada kesesatan. Niki Bapak-bapak, alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah peringatan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Bapak-bapak, sebagai tambahan karena ini adalah bulan Muharram, saya mengingatkan kembali aja Bapak Ibu, bulan Muharram termasuk bulan mulia. Bulan mulia. Karena apa? Bahkan kemuliaan ini dijamin oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 sing asring kula waosaken. Fala tadlimu fiina anfusakum. Jadi ina ila tasuri ihna syahran 1 tahun ke 12 bulan. 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Napa kata sini kok Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Fala tadlimu fiina anfusakum, jangan berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Karena berbuat dari bulan ini dosanya lebih besar. Salah satu kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la-dzulmun adzim. Kita ketahui di masyarakat kita di bulan Muharram banyak ritual-ritual. Ritual-ritual yang justru mengantarkan kepada kemusyrikan. Padahal nama itu dilarang untuk berbuat zalim, kesyirikan itu. Tapi alhamdulillah efek positif dari corona. Cara orang efek positif dari corona niku ritual-ritual niku prei Pak. Yen kula nggih mengarah pusaka yo prei, mengarah apa kaya legondo yo prei, pasar yo prei, semuanya ada hikmahnya. Niku mboten prei. Yo prei nih Pak. Pantai Selatan kita yo prei. Ritual-ritual labuan itu nggih libur. Nah, justru kemuliaan pada bulan Muharram ini ditandai perintah kita untuk berpuasa. Bapak-bapak niki ilmune. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa hari Asyura atau hari bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa sakubare poso Ramadan niku poso Muharram. Jadi poso Muharram punya kedudukan yang tinggi. Bahkan ketika Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Nabi tiba di Madinah, fara'a Yahud yasumu.
Yaum Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram Asyura. Mahada Nabi ndawu, kowe do poso apa? Hada yaumun sholih, iki hari baik Muhammad. Yaumun najallahu Musa Bani Israil ala duwihim. Iki dina Bani Israil diselametake dening Allah saking musuhipun Firaun. Fasamahu Musa, maka Musa pun berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka Nabi kemudian kok anak ahadu bi Musa minkum, aku lebih berhak sarete Musa daripada siramu. Nabi terus merintahke poso sahabat. Aisyah bercerita dalam hadis Muslim, ya, kina yaum Asyura yaumun tasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu adalah 10 Muharram, itu hari puasanya orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Nabi pun juga berpuasa. Ya. Falamma nazala Ramadan, ketika turun perintah Ramadan, maka man sa'a shamau wa malam yasa la yasumu. Ngaten nggih, maune sadurunge perintah puasa Ramadan kudu mugi niku posone niku wajib Muharram. 10 Muharram itu posonya poso wajib. Setelah turun perintah puasa Ramadan itu turun di Madinah setelah 2 tahun hijrah. Jadi sebelumnya puasa wajib itu Asyura. Setelah perintah Ramadan itu turun, maka menjadi berubah menjadi sunnah. Sing sapa pengen poso, sing ora pengen poso ya ora poso. Ning Rasulullah ngemutaken kita sami, saumu yaumi Asyura atas sibu Allah yang tulisan adalah qabla. Puasa Asyura itu 10 Muharram, Allah berikan pahala 1 hari berpuasa, Allah mengampuni dosanya 1 tahun. Jadi tanggal 10 niku poso Asyura niku diberikan pahala 1 tahun diampuni dosanya. Bagaimana caranya? Nih, kina soma yasumu yauma Asyura wa amarasyani, ketika Rasulullah memerintahkan puasa Asyura kepada para sahabat lajeng matur, ya Rasulullah, innaha yaumun tu'adul yahudu wa nasara. Wa Rasulullah, niki dina tanggal 10 Muharram kan dina sing diaturke wong Yahudi wa Nasrani. Seakan sahabat ini ngeling bukankah panjenengan ngemutaken aja tiru-tiru karo wong Yahudi, aja menyerupai wong Yahudi. Lah kok niki awake dhewe kok poso melu kaya wong Yahudi Nasrani karo Rasulullah. Fa idza kana amrul muqbil insyaallah sunnah yaum tasi. Insyaallah tahun ngarep aku bakal poso tanggal 9. Falam yakni amrul muqbil hatta tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ngarep urung sida teko Nabi sampun sedo. Niki menjadi sunnah qauliyah sengaja Nabi dereng nindakaken. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan nek ngono tata cara berpuasa Muharram ini adalah ada mungkin 3. 1 sing paling ingat nggih poso tanggal 10 tok. Iya lek dinane sesuk Pak insyaallah ada dari 1 paing Bu. Niku tanggal 10 tok. Yang kedua, yang lebih baik dari ini menambahkan 1 hari, yaitu tanggal 9, 10 berdasar hadis tadi. Maka ini lebih baik. Karena apa? Sekaligus dia menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Nah, niku pendapat ini lebih baik tambah sama 10 dinane jemuah lagi karo 1 hari rong dino. Pendapat yang ketiga lagi adalah menggabungkan ketiganya, Pak. Ya sama 10 11. Ini juga bisa masuk ke umuman hadis puasa 3 hari setiap bulan. Boleh. Nah, ini juga lebih utama. Bapak-bapak, ini tambahan kami berkaitan yang mengingatkan kembali tentang sunnah-sunnah yang terjadi pada bulan Muharram agar kita bersemangat untuk mengerjakan amalan. Kan kita tadi minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuknya apa? Ilmu apa? Ilmu tentang Muharram. Nah, mari kemudian petunjuk ini, mari kita mohon kepada hidayah taufik untuk saged nindakaken. Mari kita berazam untuk bisa melaksanakan. Saya kira demikian kajian pagi ini. Mungkin sebelum saya tutup ada yang disampaikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan langsung kemawon Pak. Ingkang sepindah Pak. Kula niku nek riyen-riyen niku mirengke masalah Isra Mi'raj. Niku ketika Rasulullah menerima wahyu itu katanya
dari Allah langsung itu turun itu sholat itu ditentukan 50 kali ya Pak. Nah terus diminta untuk yudo itu ringkesnya saja yudo akhirnya tinggal 5 kali. Terus saya mendengar lagi itu kalau sholat itu katanya cuman asal usulnya 2 kali, terus luhur itu ditambah 2 kali jadi 4 kali, maghrib ditambah asar ya juga begitu, maghrib ditambah 1 kali, terus isya itu jadi 4 kali sama, itu ditambah 2. Nanti dulu ya Pak, maaf ya, saya tanya dulu ya Pak. Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua Pak, biar nyambung. Kalau kita sholat, sebetulnya kon ngerapetke kanggo nguruske barisan. Kenapa niki malah dilanggar sesuai dengan ayat Al-Adab 56. Nah itu bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Itu kan termasuk sholat yang sesat Pak. Nek kita melanggar aturan Gusti Allah itu. Maaf. Itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan Isra Mi'raj. Memang betul Pak, hadis itu sahih. Berkaitan dengan perintah awal sholat itu 50. Kemudian ketika Nabi itu turun sampai di Musa, maka irji ila rabbik. Pas kalian mintalah kekurangan, mintalah lagi kekurangan karena umatmu tidak akan mampu. Pengalaman Bani Israel orang mampu. Dan Nabi itu kemudian naik kembali sampai berulang kali sampai berapa kali itu sehingga akhirnya diputuskan 5 kali sehari semalam. Tetapi ini adalah kemurahan Allah sing mana janjane ya tetap 50 niku ning anane dadi 5 itu karena kemurahan sehingga sapa wong nindakake 5 kali sehari semalam nilainya 50 sebagaimana ayat di dalam surat Al-An'am ya manja bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa membawa satu kebaikan berarti mendapat 10 kali kelipatan. Jadi janjane itu adalah merupakan rukhsah keringanan yang diberikan oleh Allah, tetapi hakikatnya nilai mereka adalah 50 kali. Adapun sholat, ada hadis berkaitan dengan sholat duhur itu. Nah itu berkaitan dengan qashar Pak. Orang yang mengerjakan qashar, dulu sholat itu asalnya 2. Kemudian ketika qashar, jadi qashar itu sempurna. Jadi hadis itu untuk penekanan Pak, supaya nek wong kuwi bepergian qasharan sholat. Ojo dadi itu sempurna. Jadi di persoalan perjalanan itu sempurna, adapun mungkin menjadi 4. Mungkin jadi memang itu ada seperti itu riwayat untuk itu berkaitan dengan qashar. Perintah untuk mengerjakan qashar ketika dalam perjalanan. Karena Nabi kalau bepergian mesti mengqashar sholat, tidak sempurna. Karena pada dasarnya itu. Kemudian yang terakhir tadi Oke Pak, Bapak Ibu, memang perintah kita adalah untuk merapatkan shaf. Itu memang asal umumnya, asalnya perintah itu adalah merapatkan shaf. Itu umum, kaidah umum. Tapi ada kaidah taksis, khususlah diroron wala dororon. Janganlah kalian membahayakan dan merugikan orang lain. Artinya apa Pak? Ketika memang pemerintah ini memutuskan adanya kehati-hatian social distancing berkaitan dengan pencegahan corona, itulah pengkhususan dari dalil Pak. Jadi memang dalil ini jadi sholat itu yo rapet. Tetapi ini ada pengkhususan ketika terjadi wabah. Jadi nek kula Pak, iki toleransi. Nek eneng masjid kono takmiri yo tetap merapatkan sholat kita hormati. Nek masjid kono kok takmiri memang kencang tetap social distancing ikuti. Karena memang ini berdasar dalil juga para ulama, fatwa para ulama, majelis ulama Saudi itu menetapkan sah sholat seperti itu. Kalian lihat di Masjidil Haram saat ini sampai saat ini masih berjarak 1 meter Pak. Jadi ini bukan berarti menyelisih dari hadis perintah merapatkan sholat. Ya, jadi nek kula nggih lorang niku saiki nek takmir masjid memang wis kencen wis mutuske kesepakatan rapet sok rapet to rapet. Tapi kalau memang di situ memang takmirnya memang kenceng isih diletik ya hormati. Jangan kita berselisih lah. Ojo ngantek eneng luan Pak. Jamaah saya karena itu soknya itu let ora gelem
salate mulih alian nggon. Kuwi sentul ngene niku, Pak. Jadi ngajine maghrib niku dia datang setelah maghrib, ngaji oleh 10, habis sampai salat Isya dia pergi. Emang nyari tidak? Anu Pak, urung matuk salate dilet-leti ora matuk enggak. Lah tadi enggak menyakit. Ini enggak baik. Insyaallah ini fatwa ini sahih, boten napa-napa. Tapi saya toleransi. Jadi toleransi nek jenengan di daerahnya itu sampai diarani ya aja ngeyel, ndak dadi saling suruh. Nek nek ngono ya rapet ya monggo nggih. Jadi non ngomong nggih, kepenak mawon. Jadi kita dua-duanya ada perintah ya Pak. Jadi perintah menjalankan social distancing itu karena memang ketika diketahui bahaya. Tapi nek menjamaah awake sudah kondisi gimana, kondisi tidak ada dikhawatirkan yang terjadi paparan corona, ya dirapetke enggak apa-apa. Ning nek enek sing ragu, awake dhewe iso Pak. Ngoten nggih. Wong saiki sekolah ngoten kok. Sekolah niki saniki niku nek wong tuane kenceng ora anak ora entuk mlebu sik, ora enek ora entuk disalahke Pak. Jenengan ngeyel anak ora entuk mlebu oleh ora disalahkan. Bahkan nek sekolah maksa malah kena ancaman. Jadi ngeten niku memang terjadi darurat Pak, ini perkara darurat. Mula maksud kula nek terjadi seperti ini hendaklah semua saling bisa menerima, hindari perbedaan. Dan jangan sampai kalian nggon. Sudah menyakiti yang lain. Ya ditampa lah kita awake dhewe bisa mau mengakui perbedaan. Bismillah. Ngeten? Masih ada lagi? Cukup? Nah, cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nek karo kerbane yang jaga jarak. Nek bertata-tata nih. Niku sewu sekedhik apa niku? Saudara saking jalan kita nek sewu itu dadi rapetaken sopipun. Dipun terasakan setengah-setengah minimal. Kajeng pun berkah insyaallah. Tentu Bapak Ibu hormati, kita syukuri nikmat sehat sempat yang menjadikan di Moskam dan Asean. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak, ini curi ya. Dumateng para